Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Siang ini kita ada pertanyaan dari salah satu sedulur kita, saudara kita ya, yang ada di Amerika Serikat ya. Ini jauh ya, jauh-jauh dari Amerika Serikat ya. Alhamdulillah ikut menuntut ilmu. Wah, ilmunya salah apa Mbah kok dituntut? Ikut menimba ilmu ya. Emang ilmu air Mbah kok ditimba gitu kan? Ya, ikut menuntut ilmu, ikut belajar di Padepokan Sengkelat. Alhamdulillah beliau mengambil jurusan gitu ya, Aji Caraka Sungsang ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ya yang ingin Mbah Wira jelaskan, dan semoga apa yang Mbah Wira jelaskan ini bisa bermanfaat untuk para penyimak ya, para pendengar, para militan channel Jejak Mistis sekalian. Yang pertama yaitu selamat pagi Mbah Wira. Selamat pagi juga Mister. Semoga Mbah Wira sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, amin ya. Doa yang sama untuk Mister dan keluarga. Izin bertanya Mbah? Oke, silahkan. Nanti untuk percakapan akan Mbah Wira sertakan di video ya, jangan khawatir. Kan ACS ini hanya perlu ditirakati dengan cara meditasi pernapasan. Kurang tepat ya. Jadi ACS itu ditirakati dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bukan dengan cara meditasi, melainkan dengan cara apa? Dihayati, setelah dihayati diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang bentuk atau upayanya meditasi itu adalah untuk meningkatkan kepekaan diri. Kalau kita niatkan untuk meningkatkan kepekaan diri, kalau kita niatkan untuk menenangkan jiwa, ya akan ada ketenangan jiwa. Kalau kita niatkan untuk mendapatkan wangsit dari alam semesta begitu kan ya, maka kita akan mendapat bisikan-bisikan, pelajaran-pelajaran dari alam semesta. Dan itu tidak kemudian dianggap benar ya, harus di-cross-check-kan dengan Mbah Wira sebagai gurunya, sehingga Mbah Wira bisa memfilter, oh ini benar, oh ini halusinasi, oh ini bisikan setan, oh ini hanya sekedar keambisi, oh ini benar. Nah kayak gitu yang benar-benar itu, sehingga nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau semisal ya saya ada niat untuk puasa 3 hari yang dimulai dari hari Kamis dengan niat untuk mempertajam kepekaan, apakah boleh? Maka jawabannya boleh, boleh saja, tidak masalah. Namun ACS itu tidak perlu puasa. Ya, sekali lagi ya, ACS itu tidak perlu puasa karena dia memang bukan ilmu hikmah. Lalu bagaimana Mbak kalau saya ingin puasa? Bisa jadi Mister ini mendapatkan bisikan, mendapatkan spiritual guide ya, mendapatkan bimbingan spiritual dari pendamping keilmuan ini, disuruh untuk berpuasa. Jadi gimana Mbak kesimpulannya? Boleh nggak nih puasa? Kalau jawabannya boleh apa tidak, maka boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, tidak masalah. Namun ACS tidak perlu puasa untuk tirakatnya, karena ACS itu hanya perlu penghayatan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Jadi jelas ya, puasa ini kemungkinan adalah memang spiritual guide ya, tuntunan spiritual dari pendamping ilmu. Jadi boleh saja dilakukan, tidak masalah ya. Niatkan saja ibadah untuk Tuhan ya, niatkan ibadah. Niatkan bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu dalam agama Anda bagaimana niat untuk puasa ini, tapi yang jelas sebentar saya pause dulu karena ini Mbah Wira sedang di jalan. Pak, kula badhe parkir Pak, tolong jenengan mundur sekedhik mawon, tak parkir masuk. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau dibilang perlu nggak puasa, jawabannya tidak perlu. Tapi kalau misalnya Anda ada bisikan untuk puasa, maka silahkan saja, boleh ya, boleh puasa, tidak masalah. Karena toh puasa itu adalah perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang buruk ya. Kemudian niatkan untuk ibadah, jangan niat yang lain-lain. Apakah niat untuk kepekaan itu benar Mbah? Jawabannya kalau kita bicara benar salah itu Mbah Wira juga tidak bisa memberi penjelasan ya. Namun niat dari puasa itu mestinya adalah untuk ibadah, karena Mbah Wira sendiri kalau misalnya mau berpuasa pasti niatnya adalah untuk ibadah, bukan untuk niat yang lain-lain. Kalau misalnya dengan kita berpuasa kemudian kita menjadi peka, menjadi sakti, menjadi kebal, menjadi sabdo dadi, ngomong sak ngomong wujud, ya itu bonus
ya, itu adalah bonus karena kita beribadah. Tapi niatnya sendiri untuk puasa itu adalah niat ibadah. Gitu ya Lur ya. Kemudian ada pertanyaan, wis Mbak, aku tak rekaman sih ya. Suwun ya Mbak. Oke. Monggo. Kemudian ada pertanyaan apa lagi ini? Kalau semisal saya ada niat, sudah tadi ya. Terus hari ini waktu saya meditasi ada sela-sela di mana saya merapal mantranya sambil tahan napas. Kenapa tubuh saya terasa merinding ya Mbah ya? Padahal saya tidak ada niat apa-apa, cuman istirahat sejenak. Jadi gini ya Lur ya. Merinding itu adalah sebuah mekanisme tubuh ketika dia menangkap atau bergesekan dengan energi dari entitas lain. Saya ulangi. Jadi tubuh itu punya energi. Tubuh itu diselimuti energi yang namanya aura. Nah, ketika kita meditasi ya, kemudian merapal mantra ACS, kemudian merasakan merinding, berarti ada entitas yang berenergi. Jadi jelas jin ya ini yang dimaksud. Melintas di sekitar kita, kemudian ada crash energi atau ada benturan energi antara si entitas tadi dengan energi tubuh kita. Sehingga kita merasakan merinding. Jadi merinding itu bukanlah sebuah fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu sains ya. Merinding itu bisa dijelaskan secara biologi. Merinding itu terbentuk akibat tubuh kita terkena energi hawa dingin. Nah, sehingga rambut-rambut yang ada di sekitar tengkuk dan leher itu berdiri. Nah, itu menimbulkan sensasi merinding. Itu juga bisa. Tapi kalau dalam hubungannya dengan spiritual dan supranatural, pada saat Anda meditasi itu kan posisi hening, posisi diam. Di saat meditasi itulah kepekaan tubuh kita itu meningkat dengan drastis. Sehingga gitu ya, ketika kita kepekaannya meningkat, terus ada energi yang melintas, ada entitas berenergi yang melintas di sekitar kita, maka tubuh akan meresponnya dengan cara apa? Menimbulkan rasa merinding gitu. Jadi merinding itu bukanlah sebuah fenomena yang aneh ya, karena memang itu bisa dijelaskan dan ada asal muasalnya. Nah, semakin kita sering merinding berarti itu kepekaan kita meningkat. Nanti lama kelamaan gitu ya, kita akan mulai bisa mendengarkan suara, mulai bisa melihat wujud ya. Biasanya hitam putih dulu. Setelah melihat wujud hitam putih, baru bisa melihat wujud yang warna. Jadi kondisi merinding ini muncul akibat kulit Anda sudah peka merasakan kehadiran entitas lain kayak gitu. Kalaupun Anda mau berlatih, bisa dengan cara apa? Ambil dua buah benda, yang satu ada isinya khodam, yang satu kosong. Nah, coba aja Anda rasakan. Pasti yang kosong itu tidak menimbulkan sensasi merinding. Tapi kalau yang ada isinya khodam, itu akan menimbulkan sensasi merinding. Ini ibarat Anda tukang terawang gitu ya. Anda udah lulus di pelajaran merasakan energi dari makhluk halus kayak gitu. Jadi sudah meningkat ya, level diri Anda sudah meningkat dari yang sebelumnya tidak peka terhadap energi gitu kan, menjadi peka terhadap energi. Itulah penjelasan yang bisa Mbah Wira berikan ya. Nanti untuk penjelasan ini akan Mbah Wira upload ya di channel YouTube Jejak Mistis, sehingga bisa bermanfaat juga bagi sedulur yang lain. Oke, ada pertanyaan lanjutan. By the way, ini saya pikir ya sebagai waktu yang tepat untuk menggembleng diri dan untuk tahu puasa itu seperti apa, karena memang belum pernah boleh ya. Jadi pikiran-pikiran Anda itu kalau dalam olah spiritual dan supranatural adalah intuisi. Ya, itu adalah bimbingan spiritual guide atau supranatural guide dari pendamping keilmuan. Ya, itu intuisi, masuk ke ranah intuisi. Jadi intuisi Anda sudah mulai peka sehingga Anda mendapatkan bisikan, oh kayaknya ini waktu yang tepat untuk menggembleng diri. Oh kayaknya ini waktu yang tepat untuk puasa. Oh kayaknya kok saya ingin berpuasa. Oh saya merasakan merinding. Oh saya merasakan ada sensasi-sensasi aneh di tubuh saya yang biasanya tidak terjadi. Kemudian setelah saya mengamalkan ini menjadi terjadi. Nah, itu adalah peningkatan kualitas diri ya. Terjadi perubahan di diri Anda dari yang semula tidak peka menjadi lebih peka. Nah, itu jawaban dari Mbah Wira. Silakan. Itu tadi untuk penjelasan-penjelasan. Mohon maaf ada intermezzo ya, tukang parkir dan sebagainya, karena ini voice note jadi tidak bisa di pause ya. Mbah Wira tadi sedang ada perjalanan dari rapat ya, dari dinas PU ya, pekerjaan umum dinas PU. Kemudian Mbah Wira kembali ke kantor dinasnya Mbah Wira. Jadi
Mbak Wira harus seperti itu ya. Kenapa? Karena pertanyaan ini sudah dari jam 4.30 tadi pagi dan Mbak Wira belum sempat balas. Jadi sempatnya balas di jalan ya Mbak Wira balas di jalan. Sempatnya Mbak Wira balas sambil makan ya Mbak Wira balas sambil makan. Sempatnya Mbak Wira balas sambil istirahat ya Mbak Wira balas sambil istirahat. Seperti itulah cara Mbak Wira untuk memanfaatkan waktu karena memang ada banyak sekali kegiatan yang harus Mbak Wira kerjakan dalam satu hari. Oke Lur, itu saja yang bisa Mbak Wira sampaikan. Sekiranya ada manfaatnya, ada positifnya silahkan diambil sebagai pelajaran ya. Ada negatifnya ya jangan ditirukan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sukses selalu.